Ada di kepalaku. Berputar. Apakah sudah hilang? Serahkan padaku. Bahkan diagram titik tekan dalam buku itu sangat jelas. Ini benar-benar harta karun. Aku akan terlambat. Bermain peran sebagai pendekar lagi ya? Tidak apa-apa, luka kecil. Kenapa kamu tidak mendaftar? Program Magister, Profesor Wu. Aku ingin segera bekerja. Karena keadaan ekonomi keluarga. Tianyu, kau adalah muridku, yang paling berbakat. Kau dan aku sama-sama, benar-benar percaya pada pengobatan Tiongkok. Kapan kau berubah pikiran? Jika mau melanjutkan studi, datanglah padaku. Terima kasih, Profesor Wu. Aku sedang meneliti Kitab Bao Puzi karya Guru Gehong. Saya tidak tahu apakah Bapak, Ibu, mengenal Bao Puzi. Di dalamnya terdapat banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada guru. Profesor Wu. An Yi Xuan. Hua Tianyu. Profesor Wu, bagaimana kalau kalian mengobrol dulu? Aku akan berkunjung lagi lain waktu. Bu. Karya Dr. Dewa Gehong. Dan sapu bulu yang pernah ia gunakan 1800 tahun yang lalu. Bos. Ini pasti palsu, kan? Jangan ngomong sembarangan. Ini adalah barang langka asli. Buku Bao Puzi karya Guru Gehong. Bayangkan Bao Puzi bisa disimpan di sekolah kita. Ah, Biti, tolong, kau wanita murahan. Berani-beraninya kau berselingkuh di belakangku. Panggil satpam, cepat. Berhenti. Jangan mendekat. Jangan bergerak. Tempat apa ini? Kenapa aku bisa ada di sini? Apa itu? Kenapa semua masuk ke kepalaku? Oh, pahlawan. Akhirnya kamu bangun juga. Kau tahu, lain kali jangan berani-berani amat melihat orang lain membawa pisau. Kau juga berani menerjang. Gimana ceweknya? Dia baik-baik saja, sedang diobati lukanya di ruangan sebelah. Pameran masih buka, ya? Aku ingin melihatnya lagi. Tidak bisa lagi. Pamerannya sudah ditutup. Barang-barang Guru Gehong semuanya hilang. Hilang? Semuanya hilang. Buku karya Guru Gehong. Buku Bao Puzi di museum itu palsu. Yang asli ada di kepalaku. Kau adalah Hua Tianyu. Keluar sebentar. Aku akan segera mengantarnya untuk kuliah di luar negeri. Ke luar negeri. Bu. Bu, Tante, aku dan Yang Fan, kau dan dia tidak mungkin. Dia tidak mengerti. Kau sendiri seharusnya mengerti. Orang itu berbeda-beda tingkatannya. Bu, jangan seperti itu. Kenapa kau keluar sendiri? Maaf. Pasien perlu istirahat. Tolong kalian pergi. Hua Tianyu. Kau urus saja dirimu sendiri, Bibi. Neraci. Kakek, ada apa denganmu? Baik, aku segera ke sana. Kakek An. Ada apa ini? Kakek, siang tadi bukankah masih baik-baik saja? Ayo. Kakek An. Jika Anda percaya kepada saya,
Izinkan saya memeriksa nadi Anda terlebih dahulu, kakek. Ini teman saya dulu di Kuancheng, murid Profesor Wu Zuorong. Kakek An, nadi ini, An. Apakah dada Anda terasa sakit? Paksa. Dadanya sangat sesak. Yi Xuan. Kita sebaiknya segera pergi ke rumah sakit. Ini serangan jantung. Tingkat kematian mendadak sangat tinggi, kakek. Kita langsung pergi ke rumah sakit. Kita langsung periksa. Kakek An, cepat bantu kakek ke tempat tidur. Cepat, kakek. Cepat panggil ambulans, kakek. Tunggu aku sebentar, aku segera kembali. Yang Fan, kepala uang. Ruang perawatan kalian, kapan menjadi tempat penampungan sosial? Semua orang boleh masuk, Bu. Jangan selalu bicara seperti itu, kau masih membelanya. Nona. Tolong bicara dengan sopan, pacarku. Bukan orang yang tidak beres. Kathleen Welwan, dia adalah putri dari grup An. Dia adalah putri dari keluarga An, Welodene. Keluarga An kali ini datang ke Tianning City Welodene. Keluarga An kali ini datang ke Tianning City. Investasi mereka mencapai lebih dari 10 miliar. Para pemimpin sangat mementingkannya. Kenapa kamu tidak bilang lebih cepat? Bapak juga tidak memberi saya kesempatan untuk bicara. Dia sudah memiliki kekasih baru. Lihat terus apa sih? Tidak berguna. Tianyu. Kita jenguk kakek An. Yuk, ada apa di luar sih? Berisik sekali. Tidak apa-apa, kakek. Kejadian semalam. Yi Xuan sudah memberitahuku, seandainya bukan karena kamu, saat ini. Aku sudah menyeberangi jembatan Naihe. Kakek An, Anda memang berumur panjang, Raja Neraka pun tidak berani menjemputmu. Kakak Su Hao, kau sudah datang? Mendengar kabar itu, aku langsung bergegas ke sini. Kakek An. Sudah jauh lebih baik, kali ini berkat Tianyu. Kakek bisa selamat. Keluarga An berhutang budi padamu. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu bantuan, bilang saja padaku. Minggir dulu, kau mau apa? Cepat, cepat. Jarum naga giok 9 putaran, jarum kelima, kumpulkan energi sejati yang sampai di sana. Menghidupkan orang mati. Memutuskan reinkarnasi. Dokter. Minggir, minggir, pasien sudah sadar. Tianyu. Terima kasih banyak. Tenang saja. Siapa yang memberimu wewenang? Ruangan ini sudah lama kami pesan. Bagaimana bisa ada orang yang tinggal di dalamnya? Ah, tidak. Dengarkan saya tidak mau mendengar penjelasanmu. Segera suruh orang di dalam itu pindah, Ibu. Jangan seperti ini. Di mana direktur uang? Suruh dia cepat datang. Direktur uang. Silakan bekerja dulu. Direktur Lu, jangan marah ya, Pak. Pasien di dalam. Dia baru saja terbebas dari bahaya maut. Welodene Tianyu. Yang Fan. Ah. Kehidupan adalah tentang berani mencoba. Apakah itu yang kau katakan? Ya, kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Apakah itu yang kau katakan? Percaya atau tidak, saudaraku, tentu saja aku percaya. Tapi kau ini, kalau begitu, mari kita berangkat. Kau sebelumnya gagal ujian praktik SIM C 3 kali ya? Profesor Wu. Tianyu duduk. Saya punya teman yang membuka toko obat, sedang membutuhkan karyawan. Kamu bisa membantu di sana. Untuk mendapatkan sedikit uang jajan. Anda sudah repot. Posisi murid kesayangan saya. Masih saya simpan untukmu. Terima kasih, Profesor Wu. Masih belum mengubah sapaan, Guru. Mohon terima sujud hormat murid ini. Ini adalah hadiah untuk upacara perguruan. Energi spiritual, gelang guru. Hebatnya, ada hubungan dengan Bao Puzi. Seperti ini, penelitian obat bisa segera dibahas.
Dan ada obat baru. Kau tahu kan? Pil penyelamat jantung cepat reaksi dari RB. Saya tahu. Efek obatnya bagus dan populer di seluruh dunia. Obat ini menggunakan resep pengobatan tradisional Tiongkok. Yang bisa kita lakukan lebih baik dari ini. Saya mengerti maksudmu. Hal ini akan kita bicarakan perlahan-lahan. Saya masih punya satu hal lagi tentang penyelamatan Tuan An. Aku sudah mendengarnya. Hari ini aku berencana memanggilmu untuk menemui seorang anak. Anak ini, setelah ayahnya mengalami kecelakaan mobil, dia sangat ketakutan, tidak tersenyum, tidak berbicara, berpegangan pada ibunya dan tidak melepaskannya. Tuan Guru, saya punya ide. Kau ikuti resep ini, bantu aku merebus ramuan obat Cina, antar ke hotel ini, hotel. Jangan-jangan kau sudah memanggilnya. Kukatakan padamu, Su Yangfan sudah pergi. Kau tidak perlu sampai menyerah pada diri sendiri kan? Memikirkan apa sih? Pergilah. Benar juga, naik taksi saja, jangan mengemudi. Baiklah, aku mengerti. Pergilah kau. Halo, Bu Tian. Profesor Wu yang menyuruh saya datang. Oh, begitu. Profesor Wu sudah menelepon dan memberitahu saya. Silakan masuk. Keadaan umum anak tersebut sudah saya ketahui. Bolehkah saya memeriksa nadinya terlebih dahulu? Tentu saja, kemari. Penyakit ini. Ada satu cara yang bisa dicoba, tapi berisiko. Semua dokter terkenal di seluruh dunia, sudah kucoba cari. Aku bersedia mencoba, lalu. Kakak Tian, maafkan aku. Kau melakukan apa? Jatuh dari kuda. Menerima stimulasi yang parah. Jadi tidak bisa berbicara lagi. Kemudian Guru Ge Hong. Di rumah keluarga anak itu, tanpa sepengetahuan mereka sama sekali, memulihkan kembali kejadian, jatuh dari kuda itu. Anak itu langsung sembuh. Aku tidak bisa memulihkan kembali kecelakaan mobil itu. Jadi hanya bisa dari anak itu, orang terdekat yang menyerang. Melihat momen paling menyakitkan baginya. Jangan menangis. Kau akhirnya datang. Kakak, ada apa denganmu? Kenapa kau datang? 1807? Masih ingat aku. 1607? Waktu sekolah dulu aku duduk di belakangmu. Jiang Jingseng. Benar. 1807? Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kau semakin cantik. Ketemu perempuan langsung saja bicara yang baik. Aku masih ingat waktu sekolah dulu. Pernah sekali pergi ke pantai untuk kegiatan perkemahan musim panas. Tianyu mengintipmu mandi. Bahkan Bibi Liu juga melihatnya. Bagaimana keadaan kakek An akhir-akhir ini? Aku datang hari ini. Karena hal inilah aku datang. Kakek sudah pulih dengan baik. Ini ceknya. Ini keinginan dari keluarga tua kami. Kita semua teman lama. Ini tidak bisa kuterima. Aku tahu kau tidak akan menerimanya. Tapi, aku sudah jauh-jauh datang. Takkan mungkin pulang dengan perut kosong kan? Ayo, aku ajak kau makan. Anakmu bagaimana keadaannya hari ini? Tianyu, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Tahukah kau? Selama ini, untuk pertama kalinya Nanan tidur nyenyak sekali. Kalau begitu, baguslah. Aku menambahkan ke dalam ramuan herbal itu. Aku juga menambahkan obat lain, agar anak minumnya tidak akan terlalu pahit. Kau tahu, Nanan kemarin memanggilku ibu. Itu hal yang baik. Aku sendiri tidak menyangka, sembuhnya cepat sekali. Tianyu. Aku benar-benar tidak tahu, harus bagaimana denganmu, mengungkapkan rasa terima kasihku. Kak Man Kiong. Kau ini melakukan apa sih? Tianyu. Kalau kamu tidak keberatan, mulai sekarang aku akan menganggapmu sebagai adikku. Halo. Ada yang membuat keributan. Apakah ada hubungannya dengan produk kita? Tidak ada, kita sudah konfirmasi dengan dokter. Baiklah,
Aku mengerti. Bawa Yin Yin masuk. Suruh bos kalian untuk menjelaskan langsung kepada saya. Kalau tidak, toko kalian tutup saja. Saya adalah pemilik toko ini. Lihatlah wajah saya ini. Sudah menggunakan produk kalian sebelum ada bukti. Mohon perhatikan ucapan Anda. Kalau tidak, saya akan menuntut Anda karena pencemaran nama baik. Hei, semua, lihat ini. Jika suatu saat nanti kalian di sini, kulit kalian bermasalah, bos langsung akan bilang kalian berbohong. Jika saya bisa membuktikan bahwa ini bukan masalah produknya, apakah kau tidak seharusnya meminta maaf? Kau siapa? Tadi malam kau minum sesuatu bukan? Obat-obatan seperti ginseng atau ginseng Amerika. Kulit lembab dan panas. Racun panasnya sangat kuat. Hanya dengan tumbuhnya 2 jerawat ini, tidak bisa dikeluarkan. Racun panas dan lembab dalam tubuhmu belum dikeluarkan. Besok pagi kau akan mengalami mata merah dan sakit telinga. Lalu bagaimana cara mengobati racun panas ini? Maafkan aku. Aku seharusnya tidak langsung menyalahkan produk, tanpa mencari tahu penyebabnya dulu. Aku minta maaf. Anda pelanggan Tuan Tian? Tentu saja saya akan menyembuhkan penyakit kulit basah Anda. Anda dokter Tiongkok ya, Kak Zhao? Beliau adalah Hua Tianyu, adik saya. Saya akhir-akhir ini, tiba-tiba banyak sekali bercak coklat di wajah saya. Bisakah kau bantu aku melihatnya? Tianyu, tolong periksa untuk saudari Zhao. Baik. Tolong juga bantu aku memeriksanya. Semua orang, jangan khawatir dulu. Izinkan aku memperkenalkan kepada kalian. Dr. Hua adalah dari Universitas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Tiongkok, murid terbaik Profesor Wu Zuorong. Saya sudah meminta Dr. Hua untuk datang ke klinik kecantikan kita, Yi Xiao Qingcheng, menjadi konsultan medis. Mulai sekarang, semua anggota Platinum bisa mendapatkan layanan gratis, konsultasi dengan Dr. Hua. Tianyu, kata-kataku sudah terucap. Tolong bantu aku, bagaimanapun caranya. Kakak Man Kiong. Aku sudah siap untuk naik kapal bajak laut. Baiklah kalau begitu, kamu harus datang setiap minggu untuk melakukan pemeriksaan. Aku juga ingin meminta bantuanmu. Silakan. Aku juga ingin meminta bantuanmu. Silakan. Aku punya resep ramuan untuk memperbaiki tekstur kulit, menghilangkan noda hitam, dan bekas luka. Semua memiliki khasiat yang sangat baik. Jika kau setuju, aku ingin meminjam tempat salon kita untuk promosi. Tianyu, aku tentu percaya kemampuanmu. Tapi, kita harus melihat produk jadinya terlebih dahulu. Baiklah. Aku bisa langsung pulang dan mempersiapkannya sekarang. Paling cepat besok sudah bisa kubawa. Bagus sekali. Besok Ruyu seharusnya sudah pulang juga. Oh, aku belum cerita ya, toko ini. Aku buka bersama Ruyu. Dia juga sahabat baikku. Semua diurusnya. Kau. Nona. Kau. Nona. Permisi, Anda. Adikku sejak aku masuk. Kalimat itu. Kau sudah menanyaku 2 kali. Apa kakakmu, Man Kiong, tidak memberitahumu siapa aku? Kalau begitu, kakak percaya padamu sekali ini. Lalu bagaimana selanjutnya? Kenapa kau memegang pisau begitu saja? Simpel saja, aku tidak percaya orang lain. Aku hanya percaya diriku sendiri. Oh. Ya, dan kakak Manjong juga. Berapa lama ganti obat baru? 6 jam. Kalau begitu, aku harus di sini selama 6 jam. Kita bicara tentang kerja sama. Dia tidak membulimu, kan? Tidak. Dia hanya suka bercanda. Kakimu kenapa sampai luka? Semua gara-gara adikmu yang naksirku. Jangan bercanda. Aku belum begitu mengenalmu. Cepat ceritakan apa yang terjadi. Aku akan mencoba khasiat obatnya. Kau gila. Mau mencoba khasiat obat? Kenapa harus dirimu sendiri yang mencoba? Kupikir jika obat ini berhasil, aku berencana untuk menawarkannya pada acara televisi itu. Maksudmu? Kak Man Kiong, kalau begitu, lebih baik kita urungkan saja. Kau harus dipromosikan sebagai perwakilan. Hanya dengan begitu, Xiao Qingcheng bisa terkenal. Lagi pula, apakah kau bisa ikut dalam acara ini? Masih harus melewati persetujuan produser. Bolehkah saya memperlihatkan ini pada Nona Qi? Nona Qi. Beliau adalah ahli pengobatan Tiongkok kami, dari program lain.
Biarkan Dokter Hua memeriksanya. Kalau begitu, saya mohon bantuan Dokter Hua. Apakah kita punya jarum perak, jarum yang digunakan untuk akupuntur? Ada, saya akan segera mengambilnya. Akupuntur hanya bisa meredakan rasa sakit sementara saja. Jika ingin sembuh, tetap harus pergi ke rumah sakit. Guru Hua. Tunggu dulu. Aku masih sedikit tidak tenang. Tidak apa-apa, aku percaya kepada Guru Hua. Kilauan gelang ini. Benar saja, tadi aku tidak salah lihat. Sudah jauh lebih baik daripada tadi, tapi tetap tidak boleh melakukan gerakan yang terlalu keras. Panggil penata rias. Bu Hua, silakan datang. Mari kita bicara di sini. Bu Hua, kali ini, terima kasih banyak padamu. Lalu bagaimana dengan acara kita di Tianyu minggu lalu? Apakah Guru Hua sudah mengetahuinya? Tentang audiens kita, aku sudah mendengar sedikit dari Kak Man Kiong. Sebelumnya aku sangat khawatir. Orang biasa tampil di acara. Bukannya aku mau membanggakan diri, Tianyu di klinik kami, sekejap memikat hati. Tanggapannya sangat bagus. Kok di mana-mana, aku bisa melihatmu. Apakah ini juga tempatmu datang? Kok di mana-mana, aku bisa melihatmu. Apakah di sini juga tempatmu datang, Direktur Lu? Silakan tinggalkan stasiun televisi, Direktur Lu. Guru Hua adalah tamu undangan kami. Kalau begitu, cari pengganti dia. Apa maksudnya ini? Nona Qi. Ini bukan urusanmu. Kau seorang bintang. Seharusnya kau memperhatikan ucapan dan tindakanmu. Kalau begitu, karena aku tidak enak mengatakannya, panggil kepala stasiun saja. Direktur Lu, ada sesuatu yang ingin aku laporkan padamu. Ayo, mari kita bicara di luar. Seorang aktor murahan, berani-beraninya menggunakan kepala stasiun untuk menekan saya. Direktur Lu, tenangkan diri Anda, pergi. Ke arah bandara, saya sudah menghubungi Paman Zhang Anda. Setelah kamu sampai di sana, langsung hubungi dia, Bu. Aku ingin bertemu dia sekali lagi sebelum semuanya berakhir. Pikirkan lagi, apakah masih ada sesuatu yang belum dipersiapkan? Maksudku, aku ingin bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Ada apa yang bisa dilihat? Di rumah sakit hari itu, kau belum melihatnya, dari kecil sampai sekarang. Aku selalu menurut pada kalian semua, termasuk kepergianku ke luar negeri kali ini pun. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal padanya dengan baik. Tidak satu pun berhasil, tidak berhasil. Ibu, aku belum pernah sekecewa ini padamu. Tidak tahu bagaimana kau mempengaruhi putriku. Hua Tianyu, kita tunggu saja. Nona Qi. Terima kasih telah membantuku, Tianyu. Mari kita pergi, Nona Qi. Istirahatlah yang cukup. Zilin, kau sejak debut tidak pernah sekalipun memiliki berita negatif. Kenapa ikut campur dalam urusan ini? Tadi dia membantuku. Heh. Demi orang yang baru kutemui sekali ini, menyinggung pihak televisi. Untung saja semuanya orang dalam. Kalau orang dari pihak lawan, masih belum tentu. Bagaimana mereka akan menulis berita buruk tentang kita? Tianyu. Namanya Hua Tianyu. Kakak. Mikir apa sih? Suami kakakmu akhir-akhir ini makin sibuk aja. Waktunya di rumah juga makin sedikit. Kak. Setiap hari juga sudah sekolah TK. Kalau kamu nggak ada kerjaan, coba cari kerja deh. Dandani dirimu sendiri. Jangan sampai kamu tertinggal zaman. Iya, lalu, menurutmu, aku seharian di rumah mengurus anak. Dandani diri untuk siapa? Apa kamu tidak takut? Suamiku merasa, bunga liar di pinggir jalan lebih harum. Jangan ngomong sembarangan, suami kakakmu bukan orang seperti itu. Benar juga. Lagi pula, kakakku cantik jelita sekali. Oh iya. Tianyu, aku dan suami kakakmu, akhir-akhir ini ingin punya anak kedua. Aku ingin pindah ke rumah yang lebih besar. Beli satu lagi. Kalau begitu, beli saja. Suami kakakmu bilang, ingin bercerai secara pura-pura. Dengan begitu, membeli rumah kedua, akan bisa menghemat sedikit. Tidak boleh. Suaramu pelan-pelan sedikit. Kau berteriak apa sih? Aku tidak peduli padamu dan kakak iparku. Bagaimana kalian memandangnya, perihal perceraian pura-pura ini? Aku sama sekali tidak setuju. Bahan-bahan obat lainnya, saya sudah menemukan pemasoknya. Kak Ruyu, kau benar-benar bisa diandalkan. Waktu adalah uang,
Lo, belum pernah dengar? Kak Ruyu, saya ingin meminta uang muka gaji bulan ini. Boleh? Bagaimana? Ini mau pergi, menyenangkan hati gadis mana? Lupakan, aku tidak akan bertanya. Ada kesulitan apa? Katakan padaku. Baik, tapi, kalau dipikir-pikir, kamu sudah siap. Bagaimana menggunakan benda kecil ini sebagai obat? Untuk itu, kita perlu bantuan ahli. Kamu bisa mencoba lagi dengan cara yang kusarankan. Kembali ke rumah. Terima kasih, Guru. Apakah kamu sebelumnya pernah mempelajari aromaterapi pengobatan Tiongkok? Pernah mendengar sedikit aromaterapi pengobatan Tiongkok, yaitu memanfaatkan aroma wangi dari ramuan Tiongkok untuk menyembuhkan penyakit. Bagi kita orang awam, ini aroma ramuan herbal. Untuk orang biasa, belum tentu begitu. Tidak heran. Sebelumnya saya punya seorang teman, terus mengeluh tentang salep ini. Baunya terlalu menyengat. Obat ini harus untuk penggunaan komersial. Kita juga harus mempertimbangkan pengalaman pasien selama proses penggunaan. Hari ini saya akan pergi membeli beberapa ramuan obat untuk dimasukkan ke dalam salep. Murid yang cerdas. Tuan Guru masih perlu mengingatkanmu. Obat ini, kalau ditambahkan jangkrik emas, kamu sendiri masih perlu sedikit usaha. Iya, tidak masalah, Guru. Serahkan padaku saja. Zeng. Apakah kita ini saudara? Ya, saudara sedang kesulitan. Bukankah seharusnya pelaborator ikut campur? Kata-kata ini agak familiar. Aduh, kita hari ini jadi buat semua salepnya, semuanya. Ya, tidak mungkin. Hai. Ini putri dari rekan kerja ibuku. Kau panggil dia Kian, kan? Hanya ciuman-ciuman saja, Tianyu. Kau salah paham. Kau kira aku salah paham tentang apa, Tianyu? Aku akan menjelaskannya sendiri pada istriku. Kau tahu dia sudah menikah, kan? Rela menjadi pelakor. Sih. Kalau kau masih punya sedikit rasa tanggung jawab, kusarankan kau segera putus dengannya. Kalau kau berani menyakiti kakakku dan Tian, aku pasti akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Kakak tua, haruskah kita beritahu Kak Tianyin? Kenapa tidak bilang saja? Aku takut kakakku tidak akan tahan. Lagi pula Tian masih sangat kecil. Aku kenal 2 orang. Mungkin mereka bisa membantu. Halo, tolong selidiki 2 orang ini. Kapan kau akan bercerai dengannya? Harus menunggu lagi. Apa kau tidak pernah kasihan padaku? Bagaimana mungkin aku tidak kasihan padamu? Bukankah ini semua demi masalah hak asuh anak? Dia adalah ibu dari anak kita. Pengadilan akan lebih condong ke sisinya. Tapi dia tidak bekerja. Hak asuh anak. Itu hanyalah alasanmu. Kau hanya tidak mau meninggalkannya. Bukankah kau sudah memperkenalkan ibuku padanya? Lagi pula, dia juga menyetujuimu. Lalu bagaimana kalau adik perempuannya menceritakannya? Dia tidak akan menceritakannya. Oh, kali ini, Nona Qi ikut bersamamu untuk rekaman acara tersebut. Dokter Hua, ketemu lagi. Nona Qi, bagaimana pemulihannya? Ah, berjalan sudah tidak masalah lagi. Kita tunggu acara selesai direkam, lalu kita mengobrol lagi ya. Kita hanya punya waktu setengah jam, ya. Halo semuanya, selamat menyaksikan segmen wawancara, berita kreasi bintang, ritme kehidupan di kota, semakin cepat. Hari ini kita akan membahas, para perempuan, bagaimana bisa tetap berjuang di tempat kerja, dan selalu menjaga kecantikan. Mari kita undang tamu misterius kita hari ini, Qi Zilin. Halo pembawa acara, halo semuanya, dan juga senyum yang mempesona, Dr. Tiongkok Hua Tianyu. Bu Hua, mari kita sambut. Halo, pembawa acara. Halo, Nona Qi, halo semuanya, para penonton. Kalian berdua adalah yang pertama kali mengikuti acara kami. Benar kan, Zilin? Saya ingin bertanya, berapa lama Anda sudah debut? Sampai sekarang? Ya, sekitar 3 tahun, kurasa. Lalu saya juga ingin bertanya, saya melihatmu. Biasanya pekerjaan juga sangat sibuk, tapi kulitnya justru sangat bagus. Apakah ada rahasia perawatannya? Mari saya bagikan. Dulu aku biasanya, karena pekerjaan, sering berdandan dalam waktu lama, jadi, menghilangkan rias wajah dan menutrisi kulit, itu sangat penting. Oh iya, aku setiap pagi bangun tidur, selalu minum segelas air dingin. Lalu Bu Hua, tadi mendengarkan penjelasan dari Zilin, berbagi tentang pola makan sehari-hari. Apakah ada saran baik untuknya?
Kebiasaan makan Nona Ki tidak baik, dalam jangka panjang, mungkin akan sakit. Benarkah? Ambil contoh kamu, tadi bilang, bangun pagi, mulai dengan segelas air dingin. Tapi temanku bilang padaku, itu bisa mengeluarkan racun. Kalau menurut teori pengobatan Tiongkok kami, pagi adalah saat ki tubuh terjadi. Pagi hari, tubuh manusia memiliki sedikit api kecil, baru saja dinyalakan, tapi Nona Ki, segelas air dingin diminum, langsung padam. Bu Hua, guru, ini terlalu mengerikan. Saat bangun pagi, lebih baik minum air hangat saja. Jika terus seperti ini, pasti akan menyebabkan perut dingin. Kita bisa melakukan eksperimen kecil. Orang normal, jika menggunakan jari telunjuk, menekan bibir. Setelah darah kembali, warna yang terlihat adalah putih. Jika perutnya dingin, warnanya kebiruan. Guru Hua, tolong lihatkan ini untukku. Nona Ki, Guru Hua, proses perekaman acara kali ini sangat lancar. Kalian semua telah bekerja keras. Anda juga telah bekerja keras. Panggil saja aku Zilin. Ya, saya cukup suka gaya presentasi kamu. Lain kali kalau ada keperluan apapun, bisa telepon saya. Bu Hua, bolehkah saya menambahkan WeChat kamu? Bagus. Biasanya selain beberapa ramuan kesehatan, aku juga akan mengirimkan resep makananku. Kamu sering-sering lihat saja. Kalau begitu, terima kasih ya. Kakman Kiong. Bek baru pil kecantikan Seng Ji Yurong dan sudah terjual habis. Kata Rui, beberapa hari ini masih terus ada orang yang menghubunginya untuk menambah pesanan. Benar-benar luar biasa. Hari ini, Kak Rui tidak datang ya, mungkin di lantai bawah ya. Lagi ngapain? Aduh, aku kaget. Sudah lihat kan? Cepat bantu aku pindahkan. Banyak sekali barangnya, mau dibawa kemana ini? Aduh, lumayan berat juga ya, membawa apa sih? Jangan urus, aku akan membawamu ke suatu tempat. Naik mobil. Mau kemana naik mobil? Suruh naik ya naik saja. Nenek Su. Ini temanku, Tianyu. Ruyu sudah datang. Aku membawanya untuk memeriksa matamu. Baiklah. Terima kasih. Anda telah bekerja keras, Tianyu. Ini Nenek Su. Matanya beberapa waktu lalu, tiba-tiba seperti ini. Sudah periksa ke banyak dokter, sama sekali tidak membaik. Obat yang diberikan sebelumnya, sudah Bapak minum? Sudah. Tapi mata ini, semakin lama semakin sulit melihat dengan jelas. Baiklah, aku akan memeriksa nadimu dulu. Baik. Sepertinya perlu aku puntur. Aku akan mengambil jarumnya. Silakan. Ini musim panas. Kenapa kau mengenakan syal? Karena penglihatanku memang kurang baik. Harus dipersiapkan lebih awal. Saat musim dingin tiba, baru bisa kuberikan padamu. Tetap saja nenek paling menyayangiku. Nenek, lama kau menunggu. Tianyu. Tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tadi itu nenekmu? Aku akan menceritakan sebuah cerita padamu. Ada seorang gadis. Ketika ia masih sangat kecil, ia ditinggalkan oleh orang tuanya. Di usianya yang ke-22 tahun, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. 5 tahun kemudian, dia hamil. Dia berharap pria itu dapat memberinya sebuah rumah. Tetapi pria itu menolak dan memintanya untuk menggugurkan kandungan.
Dia dengan keras kepala melahirkan anaknya. Jadi pria itu, lalu dia memutus kontak dengannya. Kemudian dia melahirkan seorang putri. Saat anaknya berusia 1 tahun, pria yang telah mengkhianatinya itu, kembali. Dia berlutut di hadapannya, memohon pengampunan. Perempuan itu luluh hatinya. Namun kemudian dia mengetahui bahwa pria itu sudah menikah. Pria itu mengatakan padanya bahwa dia mencintainya. Dan dia menikah dengan wanita itu karena dia ingin memanfaatkan kekuatan keluarganya. Tidak lama kemudian, istri pria itu membiarkan sekelompok orang menyerbu rumahnya bersama pria itu, merusak semua barang yang bisa dipecahkan. Pria itu pun tidak pernah muncul lagi. Wanita itu tidak punya uang untuk menghidupi anak-anaknya, terpaksa menjual tubuhnya sendiri. Gadis itu mengarahkan pandangannya pada anak mereka. Yaitu dia, kakak tirinya. Dia sengaja mendekatinya dan membuatnya jatuh cinta padanya. Suatu hari, gadis itu sengaja membuatnya mabuk dan meninggalkan sebuah surat. Surat itu dengan jelas menceritakan semuanya. Dia terpaksa menemukan orang tuanya sendiri. Lalu memverifikasi semuanya benar. Lalu dia bunuh diri. Dia menerjang ke depan mobil ayahnya sendiri. Membuat ayahnya sendiri menabraknya sampai mati. Gadis kecil yang kau ceritakan itu adalah dirimu sendiri, kan? Kau begitu berharap gadis itu adalah aku. Kau begitu berharap aku menderita. Benar-benar sia-sia kakak begitu menyayangi kamu. Kalau tidak, untuk apa kau menceritakan kisah ini padaku? Kakak hanya memberitahumu betapa kejamnya dunia ini. Kakak sedang mengajarmu. Sudah mengerti? His. Tangan yang diberikan guru kepadaku ini benar-benar bisa bersinar. Jangan-jangan ada hubungannya dengan bau puzi. Apakah ada hubungannya? Ya. Ini, mungkinkah? Tangan ini adalah bagian kedua dari bau puzi. Umur panjang 1 tahun, umur panjang selamanya. Gigi panjang 10.000 tahun, umur panjang 10.000 tahun. Maksudmu, pil penyelamat jantung cepat beraksi sudah ada petunjuknya. Kombinasi obat memang penting. Tapi sebelumnya saya belum mempertimbangkan kemurnian obat, tingkat pemurniannya. Oh, itu juga merupakan sudut pandang penelitian. Jadi hari ini, saya masih ingin bertanya kepada Anda. Baiklah, sebelumnya, Profesor Su dan Profesor Wu juga telah bersama-sama meneliti obat ini. Saya akan meminta mereka untuk ikut. Kita diskusikan bersama-sama. Bagus. Dengan bergabungnya mereka berdua, tentu saja bagus. Kedua orang tua itu melihatku menerima murid sebaik dirimu. Kedua orang tua itu pasti sangat iri. Bicara tentang guru, kita beri nama obat ini yuk. Namanya pil reinkarnasi, bagaimana? Aku untuk sementara tidak perlu kembali ke Hong Kong, benarkah? Kenapa? Karena kamu. Serius atau bercanda? Tentu saja benar. Sekalian, tinggal untuk membantu perusahaan baruku, ya. Kak Su Hao. Kebetulan sekali, kenapa kamu juga di sini? Ada janji bertemu untuk urusan bisnis. Tianyu, lama tidak bertemu. Oh iya, Tianyu, kukira, baru-baru ini di pasaran ada produk baru. Pil kecantikan Seng Ji Yurong dan adalah hasil penelitian dan pengembanganmu. Benar. Semua berkat bimbingan guru saya, berbakat dan masih muda. Baru-baru ini, grup An kami akan mendirikan perusahaan farmasi di Tianning. Tidak tahu. Apakah kau tertarik untuk bergabung? Terima kasih. Tapi, aku sudah berjanji pada guruku untuk melanjutkan penelitian selanjutnya, dan ada penelitian baru. Menggunakan pengobatan Tiongkok dan menggabungkannya dengan teknologi pembuatan obat modern. Pengobatan. Obat untuk penyakit jantung yang tiba-tiba. Oh, kalau begitu, maka aku tidak akan memaksa. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu, baik.
Ada yang ingin kau tanyakan, bukan itu? Wajahmu. Apakah alergi? Tidak apa-apa. Lepaskan itu, aku akan melihatnya. Zilin. Kenapa kau datang? Aku mengambil obatku. Bukankah kau bilang manajermu, yang akan mengambilkannya untukmu, aku hanya ingin jalan-jalan. Berdiam diri di hotel seharian, sangat membosankan. Baik. Kau tunggu saja, Iya. Oh iya, salep yang kau berikan padaku waktu itu benar-benar ampuh, benarkah? Ini masih dalam penyempurnaan. Setelah disempurnakan, nanti akan kukirimkan lagi kepadamu. Kau masih bisa membuat obat sendiri. Sebenarnya juga atas petunjuk orang yang ahli. Oh, apakah? Seperti di novel-novel itu, berkelana ke seluruh penjuru dunia, seorang ahli yang jejaknya sulit ditebak. Bayanganmu ini macam apa sih? Tuan muda, saya baru pertama kali datang ke sini. Di tempat ini aku tidak mengenal siapapun. Tuan muda, ada satu hal yang ingin ku kerjakan. Nona muda, silakan katakan saja. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu, perkataan seorang pria sejati, sulit untuk diubah. Membawa banyak sekali barang ini. Apa kau bisa menghabiskan semuanya? Tentu saja. Kalau sudah terlewatkan, tidak akan ada lagi kesempatan. Aku tidak akan sungkan lagi. Kau makan juga ya? Nih. Zilin, aku sedikit lelah. Cari tempat untuk duduk sebentar. Zilin. Aku selalu ingin sekali bertanya sesuatu padamu. Silakan tanyakan. Yaitu, saat kau pertama kali bertemu denganku, mengapa kau begitu mempercayaiku? Aku sudah agak lupa. Apakah ini penting? Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya seseorang mempercayaiku sebelum aku memeriksa pasien lain. Percaya padaku begitu saja. Kau kelak pasti akan menjadi dokter terkenal. Ayo. Semoga saja begitu. Kau tadi menanyai aku. Sekarang giliranku bertanya. Silakan. Kenapa kamu memilih menjadi dokter Tiongkok? Apakah karena pengaruh seseorang? Sebenarnya alasannya banyak. Aku selalu merasa pengobatan Tiongkok sangat mirip dengan zaman dulu. Berkelana di dunia persilatan, melihat ketidakadilan, ksatria yang membantu dengan mencabut pedangnya. Tabib ksatria. Kau masih punya mimpi dunia persilatan? Ya, tapi kurasa, jika kau hidup di zaman kuno, kau pasti akan menjadi orang yang berani dan berbudi luhur. Kalau begitu menurutmu, di zaman kuno, kamu pasti akan membuat orang mengirik air liur karena kecantikanmu. Potong. Apa bagusnya sih? Tentu saja bagus. Kamu kan bintang besar, disukai orang. Termasuk kamu juga? Tentu saja termasuk. Aku penggemarmu. Lagi pula aku juga mengikuti Weibomu. Lagi pula juga, maksudku. Kamu suka aku? Lihat, kamu sampai ketakutan begitu. Tunggu aku di sini. Jangan buka mata, pejamkan matamu. Jangan buka mata, ya. Iya. Sudah. Perlahan-lahan datanglah ke sini. Maju terus.
Untukmu. Siapa yang di atas? Siapa yang menyalakan kembang api di atas? Turun, Satpam. Lalu bagaimana? Lari. Oh, di sana. Cepat jalan. Lambat-lambat. Tunggu aku. Cepat, cepat, cepat. Lambat sedikit. Cepat. Ke sana. Atapnya sudah kosong. Sudah pergi. Seharusnya sudah pergi. Sini. Minum air madu sedikit untuk menghilangkan mabuk. Zilin, apakah kamu suka dokter Tionghoa itu? Kakak kuat. Di antara laki-laki dan perempuan, tidak mungkin hanya sebatas persahabatan saja. Aku belum begitu mengenalmu. Yang kupikirkan adalah, dia dan orang-orang lain, yang ingin mendekatiku, semua berbeda. Kebaikannya padaku, aku merasa sangat wajar saja. Bagaimana menurutmu? Aku ya. Malam ini. Sangat. Senang sekali. Ini adalah informasi yang dibawa oleh detektif swasta. Benar saja. Kedua keluarga itu, awalnya adalah tetangga. Kemudian, Wang Qian pindah bersama orang tuanya. Setelah lulus kuliah, dia kembali bekerja di Tianning. Keduanya baru bisa berhubungan kembali. Kalau begitu, orang tua mereka berdua, saling mengenal satu sama lain. Konon katanya, kemarin malam saat makan malam, dia membawa Wang Qian kembali ke rumah orang tuanya. Ibunya selalu tidak menyukai kakakku. Kakakku menikah dengannya. Memang sudah banyak mengalami kesulitan, kakak. Ada satu hal lagi. Kau akhir-akhir ini, apakah kamu pernah menyinggung seseorang? Tidak ada. Detektif swasta memberitahuku, baru-baru ini ada orang yang mencari informasi tentangmu. Izinkan aku mengingatkanmu, hati-hati. Tianyu, aku mengalami masalah di sini. Bisakah kau membantuku? Berita panasnya menyebar terlalu cepat. Sekarang wartawan, fans, paparazi, semuanya menjaga di depan pintu. Kakak Kuang, maaf ya, kau telah membuatku kesulitan. Foto-foto itu dijual ke perusahaan saingan. Kita sedang mengerjakan rilis pers. Kita sekarang tidak bisa bertindak gegabah. Tapi menunggu di sini akan membuat kita ketinggalan pesawat. Tidak bisa pergi. Itu akan lebih merepotkan lagi. Zilin, Tianyu, kau akhirnya datang. Maaf ya. Tetap saja merepotkan kalian. Zilin, aku penggemarmu. Bolehkah saya minta tanda tangan? Maaf ya. Sebelum pesawat lepas landas, masih ada 4 jam lagi. Waktu kita sudah sangat terbatas. Begini saja, saya punya ide. Xiao Jiang. Mungkin kau harus sedikit bersabar. Ya, kau, dan Yi Xuan. Kalian berdua ganti pakaian Zilen. Kita bagi 2 jalan. Keluar dari pintu utama. Zilin, kau ganti dengan seragam petugas. Lalu diam-diam menyelinap keluar dari pintu belakang. Bos. Bisakah kau menjaga sedikit citraku, di depan para wanita, Xiao Jiang? Pengorbananmu terlalu besar, nanti aku beri tanda tangan, pasti akan kukasih padamu. Lalu bolehkah kita bertukar WeChat? Ya. Jangan terlalu berlebihan ya, bercanda saja tidak boleh. Kalau begitu, kita siap untuk bertindak. Wah, Qi Zilin.
Aku suka kamu, Zilin. Aku akan selalu mendukungmu. Zilin, minggir sedikit. Maaf ya semuanya, minggir. Zilin? Ini bukan Zilin. Panggil Zhao Yanting ke kantor saya sebentar. Tuan Su, kau mencariku, silakan, duduk. Sudah berapa tahun bekerja di perusahaan ini? Ya, 6 tahun, kan? Karyawan lama. Setia. Berbakat. Terima kasih, Tuan Su. Jangan buru-buru berterima kasih. Grup akan mendirikan perusahaan baru di Tianning. Kau tahu kan? Tahu. Tadinya, aku ingin merekrutmu masuk timku. Tapi sekarang terjadi hal seperti ini. Bagaimana ini? Tuan Su, saya. Bagaimana ini? Tuan Su, saya. Saya terhadap masalah ini, itu tidak masalah. Aku menilai orang berdasarkan kemampuannya. Hanya saja, karena dia bisa memberikannya padaku, dia juga bisa memberikannya pada orang lain. Ini bukan sesuatu yang bisa kukendalikan. Memang. Hua Tianyu. Kau kenal dia? Dia adik dari istriku. Tidak heran kalau begitu. Pokoknya, bagaimanapun pilihanmu, aku harap kau segera menyelesaikan masalah ini. Aku tidak mau menanam bom waktu di dekatku. Aku akan segera menyelesaikannya. Baru ini orang pilihan saya. Aku datang ke Tianning, tapi harus membawa kalian, menunjukkan hasil kerja. Oh ya, Tuan Su, saya dengar. Hua Tianyu akhir-akhir ini sedang meneliti pengobatan tradisional Tiongkok yang baru. Saya khawatir dia akan mempengaruhi pasar perusahaan baru kita. Pengobatan tradisional Tiongkok tidak akan berpengaruh besar. Tapi saya dengar, dia dan Yi Xiao King Cheng, kedua bos itu sama-sama bekerja sama. Kalau begitu agak menarik. Bos Yan yang memesona. Tapi tidak pernah melakukan bisnis yang merugi. Oh ya, pabrik obat setempat, kamu kenal, kan? Obat baru yang sedang diteliti, segera memasuki tahap akhir. Jadi akhir-akhir ini, aku harus selalu berada di sekolah, mengenai ramuan kecantikan Seng Ji Yurong dan, tolong repotkan kakak Man Kiong, untuk lebih memperhatikannya. Obat baru apa? Jangan dibawa, saya dan kakak perempuan saya akan kaya raya. Belum. Obat-obatan, belum sampai tahap produksi. Kalian siapa? Urusanmu apa? Kami mencari pemilik pabrik obat Muxin. Saya hanya... Kau adalah bosnya, baik. Bos sebelumnya berhutang uang kepada kami, dan kabur. Karena kau adalah bosnya, maka kami akan meminta kepadamu. Jika tidak membayar, maka kami akan merusak toko Anda. Dia kabur? Laporkan saja ke polisi. Pabrik obat saya sudah berapa lama berdiri? Ada apa kalian membuat keributan di sini? Siapa yang tahu kalian? Apakah sekongkol? Berhutang? Bayar hutang, coba saja kalian berani macam-macam. Itu namanya melanggar hukum. Menggertak siapa kalian? Serang. Brengsek kau. Serang mereka. Jangan bergerak. Aku sudah meminta Kak Manjong untuk melapor ke polisi. Bunuh mereka, sialan. Berani melawan balik, berani memukulku. Cepat pergi, kejar. Lepaskan aku. Kakak Ruyu. Mundur. Sekarang sudah bisa dipastikan, orang-orang ini, dihasut orang lain, baru menyerang kita. Pengawasnya sudah dikendalikan polisi. Lalu alasannya,
belum berhasil diinterogasi, tapi jelas sekali ini direncanakan. Apakah kita punya rekaman CCTV? Sepertinya ada. Ayo, kita lihat. Dia itu. Siapa? Kakak iparku. Ah, dia selingkuh. Dia ingin bercerai dengan kakakku. Aku sudah berkonflik dengannya. Dia pasti ingin membalasku melalui kesempatan ini. Ah, aku telah menyusahkan kakak Rui. Terlihatnya, Rui benar-benar menganggapmu sebagai teman. Sebenarnya, Rui juga pernah menyelamatkanku seperti dia menyelamatkanmu hari ini. Pernah menyelamatkanku. Saat itu, Ibu Rui sudah meninggal. Aku ingin memberinya uang untuk membantunya. Maka, kami berdua sama-sama berhemat. Sama-sama kerja paruh waktu. Lalu menjadi sahabat baik. Kau begitu lagi. Ini bukan karena suka padamu, baru seperti ini. Benar. Kita harus memajukan rencana. Ada apa? Yang tidak perlu jangan kau tanyakan. Besok suruh ibuku menerima Tian-Tian. Sisanya, berjalan sesuai rencana. Tian-Tian, cepat bangun. Nenek akan menjemputmu. Aku ingin bersama ibu. Tapi nenek bilang, ia merindukanmu. Ia ingin menjemput Tian-Tian. Tinggal beberapa hari saja. Iya, baik, iya. Mama di rumah, menunggu kamu pulang. Iya, pintar sekali. Pergi. Ij, baik. Enak kan? Lain kali tante belikan lagi untukmu. Tiap hari, pergi ke sana, di sofa. Tunggu tante ya, tante ke resepsionis dulu, ambil kartu kamar. Iya. Ini informasiku. Kamar yang ku pesan. Nak. Kau sendirian di sini? Nak. Kau sendirian di sini? Kalau begitu, aku akan membawamu mencari ibumu. Tian-Tian, orangnya mana? Tian-Tian. Ah. Kau sudah pulang? Ibu baru saja menjemput Tian-Tian. Aku tahu. Aku menyuruh ibu untuk menjemputnya. Kenapa? Tianyin, kita cerai saja. Aku tahu. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Aku takut menyakitimu. Kau memilih untuk meninggalkan rumah ini. Benarkah? Kita memang tidak cocok saja. Aku sudah tahu semuanya. Kau tahu apa lagi? Selalu berpikir macam-macam. Aku sudah lama tahu. Aku sudah lama mengamati. Hanya saja aku tidak menyangka. Kita pernah menjadi sepasang suami istri. Kau bahkan takut aku terus mengganggumu. Membohongiku dengan alasan cerai palsu untuk membeli rumah. Bukan seperti yang kau pikirkan. Rumah itu untukmu. Aku hanya ingin setiap hari. Kalau begitu, tidak perlu banyak penjelasan lagi. Mari kita berpisah baik-baik. Masalah hak asuh anak. Pengacara saya akan menjelaskannya padamu. Jaga dirimu baik-baik. Kalau begitu, aku akan membawa Tian-Tian pulang dulu. Kakak, jangan khawatir. Ayo, Tian-Tian. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tianyu, kenapa Tian-Tian ada di sini, kakak? Tidak apa-apa, kan? Kenapa dia ada di sini? Tian-Tian tertidur. Kakak, jangan khawatir. Apa kau sudah tahu? Dia mengatakan padaku, apakah kau takut aku tidak menerimanya, sehingga tidak berani memberitahuku? Kukira dia akan berubah pikiran. Kau terlalu melebih-lebihkan dia, dan meremehkan kakakmu.
Tianyu. Aku ingin bercerai. Aku akan membawa Tian-Tian meninggalkan rumah ini. Petinggi telah memutuskan secara bulat untuk memecatmu. Memecatmu, tapi... Tuan Su, kau harus memikirkan solusinya. Kau harus membantuku. Singkatnya. Nona An pasti akan memecatmu. Aku juga tidak berdaya. Tuan Su, kau harus membantuku. Awalnya kau tidak mengatakan seperti itu. Tuan Su, Satpam. Tuan Su. Awalnya, kau tidak mengatakan seperti itu. Kau harus membantuku. Satpam. Tuan Su, kau harus membantuku. Kau harus memikirkan solusinya. Tuan Su. Kau melakukan apa? Lepaskan aku, Tuan Su. Kau mengingkari janji. Kau ini bukan manusia. 0505 Su Hao. 0505 kau ini bukan manusia. Tidak berguna, Su Hao. Urusan kecil seperti ini saja tidak bisa dikerjakan dengan baik. Masih ingin menyeretku juga. Kian-Kian, bukalah pintunya. Aku tahu kau ada di dalam. Kian-Kian, aku tahu kau ada di dalam. Wang Qian. Demi kamu, aku sampai mau bercerai. Kau tega memperlakukan aku seperti ini. Pertemuan orang tua murid dan selingkuhan sama saja, merusak keharmonisan keluarga. Pergilah kau, aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Wang Qian. Kenapa kau harus berkelahi dengan Zhao Yanting? Karena dia menyakiti kakakku dan Tian-Tian. Aku tidak tahan lagi. Urusan di perusahaan sudah kuselesaikan. Kedepannya tidak akan ada lagi orang berani menggunakannya. Yi Xuan. Jangan ikut campur urusan ini, Tian Yu. Aku benar-benar juga sedang mempertimbangkanmu. Aku tidak tahu dia akan melakukan hal bodoh dan nekat apa lagi. Tapi aku khawatir padamu, Yi Xuan. Aku tidak ingin kau terlibat di dalamnya. Lihatlah keadaanku sekarang. Aku minta maaf kepada kakakku. Aku tidak bisa melindungi Tian-Tian. Sekarang aku tidak mampu. Tunggu aku lagi, ya. Aku akan membukakan pintu. Siapa ya, Tianyu? Fan Fan. Kenapa kamu pulang? Jadi, kau memilih dia, benar kan? Aku sudah memperjuangkan banyak kesempatan untuk kita. Memang benar kita. Kalian ngobrol dulu saja, nanti aku tunggu di bawah. Kau tidak perlu menghindar. Tidak ada yang tidak boleh kau dengar. Baik. Aku mengerti. Haruskah aku menjenguknya? Yang sudah lalu. Biarlah itu berlalu. Dia harus menemukan orang yang tepat. Orang yang cocok. Tidak belajar dengan baik. Kau kembali ke negara sendiri untuk apa? Lagi-lagi karena dia, Hua Tianyu. Benarkah, Xiao Fan? Jawab aku. Aku melihat beritanya di internet. Aku khawatir padanya, maka aku langsung kembali. Tapi dia sudah punya orang lain. Aku sudah lama bilang padamu tentang dia. Aku membenci diriku sendiri, tidak pernah berani. Tapi aku juga tidak akan memaafkanmu. Kau selalu mengendalikan hidupku. Direktur Lu adalah orang yang cerdas. Musuh dari musuhku adalah temanku. Anda pasti memahami prinsip ini. Tujuanmu apa? Semata-mata untuk pendirian perusahaan baru, membersihkan semua pesaing. Selain itu, aku tidak percaya pengobatan Tiongkok bisa menyelamatkan nyawa seseorang hanya dengan beberapa ramuan herbal. Sebagai perusahaan farmasi, kami bertanggung jawab kepada publik. Keuntungannya, untuk menunjukkan itikat baik kami. Sebanyak kemampuan saya. Syaratnya, Bapak, Ibu bisa langsung sebutkan. Apa rencanamu? Opini publik adalah senjata terbaik. Direktur Lu berkecimpung di dunia media selama bertahun-tahun. Kau seharusnya lebih mengerti daripada kami. Opini publik adalah senjata terbaik.
Direktur Lu berkecimpung di dunia media selama bertahun-tahun. Kau seharusnya lebih mengerti daripada kami. Kau tidak istirahat di rumah dengan baik. Kau datang ke sini untuk apa? Kangen kamu. Jadi, hal pertama yang kulakukan, maka aku datang mencarimu. Jangan macam-macam. Aku bahkan belum mengenalmu. Cepat duduk. Kenapa? Setelah bertemu kakak, bahkan sapa pun tidak. Kakak Rui. Maaf untuk apa kau meminta maaf padaku. Orang-orang itu tadinya menargetku. Tapi malah membuatmu celaka. Sudahlah, aku mengerti. Kalau kau benar-benar merasa bersalah. Kalau tidak, langsung saja berikan sahammu padaku. Kakak juga tidak serakah, 50% saja sudah cukup. Tidak masalah, Man Qiong. Lihat, kan, ini memang pantas disebut orang yang menyelamatkanku, Yan Ruyu, yang telah menolongku. Anak bodoh, bercanda saja. Jangan sungkan denganku, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Produk baru kita, ingin mencari seorang juru bicara. Oh, apakah itu yang pernah saya gunakan terakhir kali? Baiklah. Selama ada izin dari Badan Pengawas Obat-obatan, tapi bayaran untuk juru bicara, dana mereka perlu diputar. Mungkin harus ditunda sementara. Kalau begitu, apakah kamu punya uang 1 yuan? Ada. Ada apa? Baiklah. Uang bayaran endorsemenmu sudah kuterima. Ingat minggu depan, kirim kontraknya. Oh iya, jangan lupa kamu masih hutang. Makan malam padaku. Ah. Tianyin, kamu ingin bertemu Tian? Tianyin, aku tahu aku salah, tapi, manusia bukan orang suci. Bagaimana mungkin tanpa kesalahan? Aku akan berubah, aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Aku dan Tian sekarang sudah cukup bahagia. Aku akan terlalu bahagia sampai pusing. Jika kau ingin bertemu Tian, jika itu untuk memenuhi tanggung jawabmu sebagai ayah, aku tidak akan menghalangimu. Tapi jika kau menggunakannya untuk menyakitiku, semuanya sudah berakhir. Tianyin. Aku salah. Berikan aku kesempatan untuk mencintaimu lagi. Bisakah? Tian tidak bisa hidup tanpa ayah. Yang dia butuhkan adalah keluarga yang utuh. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Aku sudah mengerti dirimu. Jika kau diberi kesempatan lagi, apakah kau tetap akan meninggalkanku? Tianyin. Man Qiong. Bagaimana obat kita? Baru sedikit terkenal. Di internet sudah ramai. Gelombang keraguan terhadap pengobatan tradisional Tiongkok. Bagaimana obat kita? Baru sedikit terkenal. Di internet langsung muncul. Gelombang keraguan terhadap pengobatan tradisional Tiongkok. Ada apa? Aku lihat dulu. Lihat ini. Karena melewatkan waktu pengobatan, menyebabkan cacat seumur hidup. Dan juga ini. Salah mengambil obat. Kondisi memburuk. Rusak. Kok stasiun TV ikut nimbrung juga sih? Ya. Ini bukannya Tuan Su? Dua wanita cantik, sudah lama tidak bertemu. Tuan Su, hari ini kok ada waktu ke tempat kecil seperti kami? Kalau begitu, saya akan langsung terang-terangan. Hari ini saya ingin mewakili Ansi Group untuk mengakuisisi perusahaan Anda. Produk baru yang baru diluncurkan. Tuan Su. Akhir-akhir ini sepertinya tidak punya waktu untuk online ya. Bagaimana ya? Opini publik saat ini tidak ramah terhadap pengobatan Tiongkok. Benar sekali. Itulah sebabnya saya sengaja mengajukan akuisisi. Saya dan Tianyu secara pribadi adalah teman baik. Ada hal seperti itu, Tuan Tian seharusnya tahu. Memang ada hubungan lama di antara kami, baik karena kebaikan maupun karena kepercayaan Tianyu. Dari segi perasaan maupun kewajaran, aku ingin membantunya. Tuan Su, kamu juga seharusnya tahu, produk kita ini yang dikembangkan Tianyu. Dia sekarang tidak ada. Bagaimana kalau kita tunggu dia kembali, lalu kita bicarakan lagi ya? Baik. Kalau begitu saya permisi dulu, sama-sama. Ini sungguh ingin membantu. Masih menggunakan kartu sentimen ya? Kalau begitu, kita hanya bisa bertanya pada Tianyu. Lulin. HMPH. Tianyu. Ada satu hal, mungkin kita telah mengabaikannya. Ada apa yang kau bicarakan?
Dari mana kau mendapatkan ini? Dari kantor Su Hao. Jadi selama ini diam-diam, orang yang menyelidiki saya adalah dia. Sebelumnya, Xiao Jiang juga sudah memberitahu saya, selalu ada orang yang menyelidiki saya. Saya juga penasaran. Su Hao repot-repot seperti ini. Ada apa sebenarnya? Jangan sampai kamu ya. Tidak mungkin. Su Hao tahu kepribadian saya. Dia tahu itu, aku tidak akan melakukannya. Hal seperti ini. Pikirkan lagi. Kita sudah memberitahunya, apakah kita telah memberitahukan sesuatu padanya? Baik. Aku akan segera datang. Ada apa? Aku akan mencari Xiao Jiang sebentar. Xiao Jiang. Aku X. Kau berkelahi dengan siapa ini? Bos, tolong bantu aku. Tolong bantu aku menemukannya. Ceritakan dulu padaku. Kau berkelahi dengan siapa? Tidak bisa. Aku harus mencarinya. Kang Kyung Jung. Dia pantas mati. Pantas mati atau tidak? Kamu tidak bisa menentukan. Ceritakan dulu kejadiannya padaku. Maafkan aku. Jangan bicara seperti itu padaku. Omongan yang tidak penting. Apakah ada hubungannya dengan Huo Zhenghua, bos besar, dan Li Hong sama sekali tidak ada hubungannya. Dia sama sekali tidak tahu. Li Hong dan pria brengsek itu sudah bersama selama bertahun-tahun, terus-menerus berkorban. Sering pergi bekerja paruh waktu untuk membiayai pria brengsek itu, sewa dan biaya hidupnya. Akibatnya, pada akhirnya dia mengatakan padanya, mengatakan apa lagi sih? Dia mengatakan padanya, bahwa dia tidak pernah menyukainya. Dari awal sampai akhir hanya memanfaatkannya. Sekarang pria itu akan pergi kuliah pasca sarjana. Sudah menemukan pria kaya raya lainnya, maka dia akan meninggalkannya. Kau mencarinya? Dia tidak akan berani lagi mengganggu kamu. Ginseng. Maaf. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Aku menyukaimu. Bos, aku belum pernah meminta apapun padamu. Kali ini kau harus membantuku. Li Hong. Kenapa kau menghindar dariku? Aku sama sekali tidak pantas disukai siapapun. Kau pantas, kau selalu pantas. Salahku karena tidak bisa menjagamu dengan baik. Salahku karena tidak berani mengatakannya lebih cepat padamu. Usir pria itu. Akulah yang benar-benar mencintaimu, Ginseng. Kau membuatku menjadi berani. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Percayalah padaku, ya. Bagaimana pertimbangan kedua orang ini? Kami juga terus berusaha menghubungi Tianyu kemarin. Karena kalian berdua adalah mitra Tianyu, maka Tianyu pasti akan mempertimbangkan pendapat kalian berdua. Akuisisi bukanlah hal kecil. Tentu saja, Tuan Su, tidak perlu terburu-buru, kan? Ini menunjukkan bahwa saya dengan tulus ingin melakukan ini. Saya mendengar bahwa, karena opini publik baru-baru ini, pabrik obat baru juga mengalami beberapa hambatan. Jika tidak dapat mengirimkan barang tepat waktu, denda keterlambatan juga merupakan angka yang tidak kecil. Yang Tuan Su cari tahu, benar-benar cukup jelas. Tuan Yan tidak perlu bersikap seperti itu terhadap saya. Hati-hati sekali ya. Aku lebih mempertimbangkan. Tetap saja, ini adalah obat baru yang dikembangkan Tianyu. Terima kasih banyak. Obat baru, terima kasih banyak. Tianyu sudah datang. Itu pas sekali. Kalau begitu kita putuskan seperti ini saja. Tetap saja kakak Su Hao memiliki perencanaan yang matang. Telah merencanakan sesuatu yang besar. Maksudnya bagaimana? Membawa Zhao Yanting ke salon kecantikan. Dalang dibalik keributan ini. Kau, kan, aku tahu kau dan Zhao Yanting memiliki beberapa masalah. Tapi itu tidak membuktikan apapun. Kau tahu aku dan Zhao Yanting berselisih. Jadi kau menggunakannya sebagai pengalih perhatian, untuk mengalihkan perhatian kita semua. Semua tertuju padanya. Kau masih menyelidiki saya. Kau tahu ibu mantan pacarku, bekerja di stasiun televisi. Jadi kalian bekerja sama, menekan kami. Sekarang dengan dalih bantuan, bernegosiasi akuisisi. Tujuanmu sebenarnya apa? Logikanya sangat jelas, tapi ini hanya imajinasimu. Tianyu, kita tidak punya masalah apapun.
Mengapa kau melakukan ini, menebak-nebak tentangku? Ya, memang, jika bukan karena menemukan data-data ini, aku mungkin tidak akan pernah menyangka, Kakak Su Hao, kau orang seperti ini. Benar. Jika bukan karena menemukan data-data ini, aku mungkin tidak akan pernah menyangka, Kak Su Hao, kau tidak mungkin seperti ini. Ini Yi Xuan yang kulihat di kantormu, dan kau menyelidiki aku, dan seperti yang baru saja aku katakan, semua sesuai. Bukankah semua ini sudah cukup menjelaskan sesuatu? Aku ingin tahu alasannya. Alasan apa? Kau menyakiti mereka. Alasan apa kau menyakiti orang-orang tak berdosa ini? Tidak ada orang yang tak bersalah. Maksudmu Zhao Yanting tak bersalah, Lulin tak bersalah, atau Hua Tianyu tak bersalah? Lalu bagaimana dengan luka Ryu Jie? Apa hubungannya dia dengan semua ini? Hua Tianyu. Semua ini karenamu. Tianyu, apa salahnya dia? Sialan. Ahli pengobatan Tiongkok itu pantas mati. Saat kakek An mengadopsiku, aku memang sudah menjadi anak yatim. Menjadi yatim piatu. Semua gara-gara pengobatan Tiongkok. Waktu kecil ayahku sakit dan pergi ke dokter Tiongkok. Dokter Tiongkok itu meminta bayaran yang sangat tinggi. Keluarga kami menjual semua harta benda, baru bisa mengumpulkan uang untuk pengobatan. Tetapi tidak kunjung membaik. Akhirnya dia menyerah dan mengangkat kedua tangannya. Bilang tidak bisa disembuhkan, lalu menyuruh kami pergi ke rumah sakit. Ayah saya karena berobat terlalu terlambat. Upaya penyelamatan gagal dan beliau meninggal dunia. Kau juga tahu. Kakek saya diselamatkan oleh pengobatan Tiongkok. Apakah kau masih ingat mengapa kakek mendirikan pabrik obat-obatan? Menyelamatkan nyawa orang. Baru bisa berbuat baik. Benar. Tapi bagaimana dengan ayahku? Padahal dia bisa diselamatkan. Mengapa harus menunggu sampai menit terakhir? Kau menyalahkan dirimu sendiri, karena tidak lebih cepat membawa ayahmu untuk berobat ke dokter barat. Kau sendiri yang tidak bisa melepaskannya. Ikatan batin ini. Sejak kakek menyerahkan aku pada Tianning, aku sudah tidak tenang lagi kepadamu. Kakak Su Hao. Saatnya untuk sedikit rileks. Ah, jangan bergerak, cepat. Hubungi polisi, jangan bergerak, lepaskan dia. Mengapa kalian semua bertampang seperti juru selamat? Kau benar. Aku sudah merencanakan semuanya, bukan hanya untuk sebuah resep kecantikan. Yang ingin kulihat adalah perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok kalian. Sedikit demi sedikit, kutekan sampai turun. Jika kalian berhasil mengembangkan sesuatu yang baru, seperti obat jantung yang berhasil dikembangkan, itu hanya akan membunuh lebih banyak orang. Lepaskan dia dulu. Hua Tianyu. Sekarang aku bertanya padamu. Jika aku menyakiti Yi Xuan, apakah aku seharusnya mendapatkan hukuman yang pantas kudapatkan? Kau akan mendapatkan lebih dari hukuman yang pantas kau terima. Jauh lebih banyak. Lepaskan dia. Ahli pengobatan Tiongkok itu membunuh ayahku. Kalian bahkan tidak sepatah kata pun menyalahkan. Mengapa? Nyawa ayahku, bukan nyawa. Kakak Su Hao, diam. Kakak Su Hao. Kakek sedang menunggumu pulang. Ah. Tolong tinggalkan tempat ini secepatnya. Kau pun ikut campur urusanku. Hai. Direktur Lu. Kau bukan lagi Direktur Lu. Kau menerima suap, penyalahgunaan wewenang. Sengaja menciptakan opini palsu. Kau sudah dipecat. Sudah diumumkan ke seluruh stasiun. Song Yao. Berbuat baiklah kepada orang lain. Baiklah, aku akan berbuat baik kepadamu. Aku memberimu waktu yang cukup. Bereskan barang-barangmu sendiri. Oh iya, aku juga harus bersiap. Tianyu dan yang lainnya. Lain kali, garis besar acara mereka. Minum air. Kau bisa angkat telepon? Aku terus diam saja. Tidak juga, masih berpikir tentang masalah Su Hao. Dia hari ini dibawa pulang kakek ke Hong Kong. Kakek An berkata apa? Aku tidak berbicara dengan kakek tentang kakak Su Hao yang menyandera aku. Kau takut kakek khawatir, ya? Sebenarnya,
Aku tahu kakak Su Hao tidak akan menyakitiku. Dia hanya ingin mendapatkan informasi dari kita tentang beberapa hal. Setelah kejadian dengan Su Hao, cukup banyak memberi saya pencerahan. Saya terhadap pengobatan Tiongkok juga memiliki pemahaman baru. Ceritakan dong. Sebelumnya saya terlalu mengagungkan pengobatan Tiongkok. Bahkan pengobatan Tiongkok pun ada sedikit kekurangan. Aku juga tidak mau mengakuinya. Tapi sekarang, aku memiliki pemahaman baru tentang pengobatan Tiongkok. Jika aku ingin menyebarkan pengobatan Tiongkok dan mengembangkannya, agar lebih banyak orang mengetahuinya, maka aku harus akui kelemahan-kelemahan ini, dan perbaikilah. Kau tertawa apa? Sekarang kau memikirkan seluruh dunia, terlihat seperti seorang ksatria sejati. Tuan Guru, aku akhir-akhir ini mengalami beberapa hal. Kurasa, pengobatan Tiongkok masih memiliki beberapa kekurangan. Tidak seperti pengobatan Barat, yang memiliki sistem yang ketat. Jika bertemu dengan orang yang tidak begitu ahli dalam pengobatan, sangat mudah salah mendiagnosis, menunda waktu pengobatan pasien. Lalu, apa pendapatmu? Bagaimana kalau kita mulai dari pil kebangkitan saja? Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Baik. Kakek Wu, lihat ramuan ini. Tambah sedikit lagi. Ini. Yang ini juga coba kita masukkan. 1 sendok saja. Bu Guru, coba cium baunya. Hayat adalah Huatian, tetapi akhir-akhir ini, ayah Wang ini, sungguh indah. Sungguh indah, aku bertemu dengan seorang teman yang ahli pengobatan Tiongkok, Candi, Wu Yong. Aku juga ingin belajar pengobatan Tiongkok, potensi pengobatan Tiongkok, belajar bagaimana menyelamatkan orang. Apple, Dewi berkata benar. Wang Li, kita semua berharap, kita mencintaimu. Kami mencintaimu. Caing, dapat memberi kami tim pengobatan Tiongkok, memberi amplop merah 20 yuan. Tim pengobatan Tiongkok memberi amplop merah 20 yuan. Tim pengobatan Tiongkok, aku akan meluangkan lebih banyak waktu mulai sekarang. Zilin, aku percaya padamu. Kelinci kecil Zilin, benar, tentang budaya kita. Zilin, Hua Tian-Tian, ini Dewi, lebih banyak pengertian. Dr. Wang, ini terlalu gila, terima kasih. 2 orang itu beliau adalah anggota platinum toko kita. Betul, sering datang. Nah, hari ini, kami akan memperkenalkan kepada Bapak, Ibu, pil pemulihan terbaru kami. Silakan lihat, penelitian obat tradisional Tiongkok. Baunya juga sangat harum. Karena, belum lagi khasiatnya. Ini adalah ekstrak dari kelopak bunga alami murni. Di dalamnya, benar, selain itu, kalau bisa dimakan atau diminum, ini biasanya setiap hari. Hati-hati ya. Apakah kau masih ingat? Aku bilang padamu. Tunggu aku sebentar. Benarkah begitu? Ya, hari itu, di rumahku, tanganku terluka. Ingat, ingat. Sekarang aku merasa waktunya tepat. Meskipun sudah menikah, kau jangan harap bisa tidur di ranjangku. Anak itu anak haram. Ibunya meninggal sejak dini. Tuan Ye merasa kasihan padanya. Baru dia diizinkan untuk menikah masuk ke keluargaku. Nanti kita mau buang, ya buang saja. Teknik penjahitan ini digunakan untuk pertolongan pertama. Ye Tianming S sebelumnya mempercayakan 3 kunci kepada 3 temannya. Asal kau bisa mendapatkan ketiga kunci itu, kekayaan keluarga Ye secara otomatis menjadi milikmu. Tidak mungkin. Palsu.